Kisah benar yang akan saya ceritakan di video kali ini ialah Vera Renzi. Vera Renzi telah digelar sebagai The Black Widow kerana merupakan wanita yang suka berpakaian serba hitam. Vera merupakan wanita yang suka mengumpul dan menyimpan mayat kekasih dia sekitar tahun 1920-an. Kalau kamu ingin tahu seperti apa kisah lengkap dalam kisah ini, sila simak video ini sampai habis. Oke? Tapi sebelum itu, hai, nama saya Leng. Saya akan kongsikan cerita kisah benar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi, kalau kamu suka dengan cerita kisah benar, tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalau saya upload video baru, kamu akan dapat notify. Sudah? Oke. Terima kasih, geng. Sediakan earphone Anda dan sediakan kopi, duduk santai-santai saja, geng. Dan langsung kita gas. Pada sekitar tahun 1903 ini, ada satu keluarga yang baru melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Vera. Di sini saya tidak tahulah nama dan info berkaitan dengan ibu ayah si Vera ini. Tapi menurut apa yang saya dapat dari kisah ini ialah Vera dilahirkan di Bucharest, Romania. Maaflah kalau sebutan saya meleset, mohon diperbetulkan kalau sekiranya salah sebutan saya. Vera ini merupakan keturunan bangsawan Romania yang kaya. Ayah si Vera pula merupakan usahawan yang berjaya. Pada masa umur si Vera 13 tahun, ibu dia meninggal dan ayah dia terpaksa hantar si Vera tuh ke sekolah yang ada asrama. Vera terpaksa tinggal di asrama tuh karena ayah si Vera sibuk dengan pekerjaan dia. Masa si Vera membesar dan juga tinggal di asrama, mungkin si Vera ini kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari ayah dia. Jadi pada masa itu mungkin sebab itulah perangai si Vera menjadi liar. Dia suka buat hal yang tidak sepatutnya lah. Contoh salah satu perangai si Vera, dia suka bergaul dengan ramai lelaki berbanding perempuan. Kalau dalam bahasa kasar kita, Vera ini dikatakan perempuan yang miang lah, gatal. Si Vera pun macam risau lah juga kan dengan perangai si Vera tuh. Yalah, siapa tidak risau kan kalau begitu. Tambah lagi pula, geng, Vera ini selalu ajak kawan lelaki dia ke rumah musim cuti sekolah untuk berjumpa dengan ayah dia. Mau kasih kenal sama ayah dia lah konon. Tapi geng, bukan 1-2 lelaki saja, geng, tapi lebih dari itu, geng. Macam hari ini dia bawa lelaki lain. Lepas tu minggu depan pula lelaki lain lagi, geng, dia bawa perangai minta anak pijak, geng. Sampailah umur si Vera tu sekitar 17 tahun bila si Vera bagi tahu yang dia mau kawin dengan seorang lelaki pilihan hati dia, geng, yang bernama Kalsik. Jadi masa si Vera kawin tuh umur si Vera 17 tahun dan suami dia tuh sekitar 35 tahun yang bekerja sebagai juru bank atau pegawai bank. Dalam perkawinan si Vera tuh nama Vera pun bertukarlah menjadi Vera Chic, sempena nama suami dia lah. Asal kamu tahu, geng, orang barat nih, geng, bila kawin istri akan ganti nama serupa dengan nama belakang suami diorang. Jadi dipendekkan cerita, geng, rumah tangga si Vera ini pada mulanya berjalan sangat bahagia dan mempunyai sebuah rumah yang besar macam istana. Rumah tu ada 3 tingkat dan ada basement yang luas dipenuhi dengan botol minuman wine. Memang kaya betul lah si Vera nih. Yalah kan bangsawan. Ditambah pula dapat suami seorang pekerja bank. Memang mewah lah kehidupan diorang, geng. Di sekitar rumah si Vera pun ramai jiran yang ramah dengan si Vera nih. Jadi beberapa tahun hidup berumah tangga dengan suami dia tuh, Vera pun dikurniakanlah cahaya mata yang diberi nama Lorenzo. Dengan kelahiran Lorenzo tuh,
tambah lagi lah kebahagiaan dalam keluarga tuh. Sampailah satu masa nih geng, di mana Vera dapati suami dia mula bertingkah laku seolah-olah tidak peduli sama si Vera dengan si Lorenzo tuh. Dimana si Carl pada masa itu selalu balik lewat dari kerja. Dan kalau Carl balik pun, Vera dapati si Carl tuh macam mabuk. Si Vera pun tanyalah, kenapa balik lewat lepas tuh mabuk? Jadi si Carl pun jawablah, di tempat kerja dia tuh sibuk. Si Carl tuh dapat tugas untuk layan tetamu, lepas tuh buat party kecil-kecil untuk jamaah tetamu tuh. Vera pun macam, oh iyalah tidak apalah kalau macam tuh. Pila mandi, lepas tuh rehat. Besok kau mau pergi kerja pula. Macam itulah si Vera cakap sama si Carl. Tapi masa tuh geng, si Vera tidak pula percaya apa yang si Carl cakap. Dia salah dalam naluri sebagai seorang istri, tidak terus percaya sama kata-kata suami kalau istri macam tidak percaya ataupun tidak sedap hati, kan? Tapi kan geng, betul-betul pula firasat si Vera tuh, dimana sehari selepas Vera tanya kenapa si Carl balik lewat tuh, akhirnya terjawab bila Carl tidak balik rumah pada masa tuh. Apalagi geng, tambah lagi si Vera tertanya-tanya kenapa si Carl tidak pulang lagi. Padahal masa itu sudah lewat malam. Vera pun menunggulah sampai pagi, tapi Carl tetap juga tidak pulang geng. Jadi pagi tuh Vera pun kok lah tempat kerja si Carl tuh. Tapi geng, tempat kerja si Carl bagi tahu Carl sudah 2 hari tidak masuk kerja. Dan tempat kerja si Carl tuh mengatakan si Carl baru saja kawin dengan seorang gadis geng. Sebab itulah si Carl mengambil cuti beberapa hari konon untuk berbulan madu. Apalagi geng, kebingungan lah si Vera masa itu. Sampai-sampai jiran si Vera heboh dengan cerita sensasi masa itu. Biasalah jiran geng. Kamu ingat di Asia saja ada cerita berbau bawang geng? Kamu salah geng. Asal kamu tahu, merata dunia ini memang wujud geng-geng membawang nih geng. Sejak hari itu si Vera pun kemurungan, melamun dan banyak berkurung di dalam rumah geng. Jadi ada satu hari itu si Vera dapat surat. Tapi surat itu tidak ada nama. Dalam surat itu mengatakan si Carl dengan istri baru dia tuh meninggal sebab kemalangan. Apalagi geng, dalam hati Vera pun tidak ketentuan lah, sama ada mau marah ataupun sedih. Yalah kan, sebab bayangkanlah geng, kalau kamu tahu pasangan kamu curang lepas tuh mati gara-gara curang, mesti dalam hati kamu ada 2 perasaan geng. Sama ada sedih atau mungkin baru tahu tuh makan dia curang lagi lah. Mesti kamu terpikir macam tuh geng. Jadi macam tuh juga perasaan si Vera masa dapat surat tuh. Masa tuh jiran-jiran si Vera pun bagilah semangat sama si Vera tuh. Macam tidak payahlah kau pikir semua tuh Vera. Oh masih cantik lagi bang. Banyak lagi lelaki yang mau sama kau. Kira-kira macam itulah jiran-jiran tuh cakap sama si Vera untuk bagi semangat si Vera nih. Tapi geng, si Vera mana boleh terima semua tuh dalam sekelip mata. Aduh, ingat senang kah geng? Tapi di satu sisi lain pula Vera tetap kena terima apa yang telah terjadi. Yalah kan dia masih ada Lorenzo untuk dia besarkan geng. Seiring berjalannya waktu geng, Vera pun semakin nampak membaiklah. Vera pun coba-coba untuk keluar, bergaul dengan orang sekitar dia. Dia pergi cafe, dia pergi bar, lepas tu mana-mana lah yang banyak orang. Pada masa itu geng, muncul lagi perangai miang bambu si Vera nih. Masa tuh geng, ganti-ganti Vera bawa lelaki pulang rumah. Sampai jiran-jiran si Vera pun ada yang setengah-setengah macam, memang biar betul si Vera nih. Dalam hati macam itulah. Tapi ada pula yang kesian geng. Jiran-jiran sekitar Vera pun asik tanyalah dengan si Vera. Vera mana sudah lelaki yang semalam? Kenapa hari ini lain lagi? Kamu tahu apa dia jawab geng? Si Vera cakap konon, semalam tuh perangai pelik sikit. Semalam tuh tidak suka saya sebab tahu saya ada anak. Semalam tuh kecil betul lah.
Entah apalah yang kecil tuh geng, saya pun tidak tahulah, kamu paham-paham sajalah sendiri. Jiran pun rasa simpati lah juga dengan si Vera tuh. Yalah kan si Vera tuh janda, jadi memang susah lah untuk mau dapat pasangan baru. Paham-paham lah kan. Sampailah satu malam tuh geng, Vera pun akhirnya bertemu dengan cinta hati dia yang kedua kali, yaitu Joseph Renzi sebagai seorang usahawan. Tidak menunggu lama daripada hasil kenalan tuh geng, Vera dengan Joseph pun berkahwin lah. Nama Vera pun bertukar sekali lagi, berganti Vera Renzi seperti nama yang dikenal sampai hari inilah. Tapi sayang 1000 kali sayang geng, baru beberapa bulan berkawin dengan si Joseph tuh, rumah tangga tuh pun runtuh macam gelas jatuh atas lantai, berkecai berhabis geng. Bila Vera tahu Joseph kawin lari dengan kekasih gelap yang baru dia kenal beberapa minggu lalu. Geng, lagi-lagi si Vera sakit hati dan menjanda lah balik. Vera pun tidak habis pikir apa salah dia sampai orang-orang yang dia cintai pergi macam tu saja dari hidup dia geng. Memang pisang lah. Jiran si Vera tu pun lagi-lagi lah simpati dengan keadaan si Vera. Yalah, setahu jiran-jiran tu, Vera tu perempuan yang baik, cantik, bijak, mesra dengan semua orang. Tapi entah kenapa geng, rumah tangga dia tidak bertahan lama. Asyik kena tinggal saja konon. Setelah beberapa bulan menjanda tuh, Vera pun menjadi perempuan yang macam tidak percaya lagi lelaki. Dia menjalankan hari-hari dia tanpa arah. Dia pergi bar untuk menghilangkan rasa sakit hati dia. Tapi dalam masa yang sama geng, tanpa dia menggoda, ada saja lelaki yang mau dekat sama dia geng. Yalah, Vera ini kan cantik, siapa tidak mau. Tapi masa tuh geng, si Vera macam tidak mau sudah kenal lelaki, sebab dia anggap lelaki itu semua sama, padahal mana ada sama kan geng. Aduh. Konon dia anggap lelaki yang dekat sama dia semata-mata untuk puaskan nafsu saja geng. Jadi kamu tahu juga kan geng, Vera ini ada sifat yang miang. Jadi setiap kali ada lelaki yang mau dekat sama dia tuh, apalagi dia pun bawa pulang lelaki itu ke rumah semata-mata untuk bercucuk tanam geng. Lepas tuh kamu mau tahu kah geng, apa dia cakap lepas bercucuk tanam tuh geng? Dia cakap sama semua lelaki yang dia bawa tidur tuh, puas sudah kau? Oke lah, kalau sudah puas, bolehlah kau berambus, setan. Memang gila geng. Jiran-jiran dia bagi nasihat sama dia pun, dia mana peduli lagi. Paling pun dia jawab, so suci kamu semua. Macam tu geng dia jawab. Boleh katakan fasa tu Vera macam mati rasa sudahlah. Tapi tidak habis sampai di sana saja geng. Perangai si Vera ni semakin lama semakin barbar geng. Kan selama ni semua suami Vera kena sondol dengan perempuan lain. Dari sanalah si Vera dapat ide gila dia geng. Apa kata, kalau saya pula jadi penyondol suami orang. Syok itu Gila geng, gila, memang gila. Jadi ada satu malam tuh di mana ada satu pesta tarian. Vera bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Milorad. Milorad ini bekerja sebagai pegawai bank. Diketahui Milorad ini sudah ada istri dan seorang anak. Jadi mula-mula Milorad macam mau tidak mau sajalah kenal si Vera tuh. Sebab iyalah kan si Milorad tuh sudah ada istri. Vera pun macam nampak paham lah dengan keadaan Milorad tuh. Tapi sesuai tujuan Vera untuk menjadi penyondol, Vera pun mengeluarkan jurus Jujutsu Kaisen dia dan mengucapkan beberapa kalimat di telinga si Milorad tuh. Vera pun celah macam es krim kena panas dengan godaan si Vera tuh geng. Aduh. Akhirnya dorang pun menjalin hubungan gelap lah. Tapi geng, dorang ingat berpanjangan lah konon hubungan gelap dorang tuh geng. Tidak geng, tidak. Mana ada hubungan gelap yang boleh bertahan lama geng. Pandai-pandai tupai melompat, pandai lagi pipit terbang. Gitu kayak itu geng. Hantam sajalah lagu. Hubungan tu pun hancur setelah istri Milorad tahu yang tersebut saja sebagai S.
ganti nama karena nama istri Milorad tuh dirahasiakan. Oke, dipendekkan lagi cerita, geng. Bila S tahu, memang marah lah si S tuh. S pun memohon dicampur dengan marah dengan Milorad tuh untuk putuskan hubungan gelap dia tuh. S juga bagi tahu yang dia tuh sedang mengandung anak kedua diorang. Kasihan, geng. Jadi Milorad pun lululah hati. Yalah, seperti dahulu kan sudah ada istri begitu, lepas tuh dapat anak baru lagi. Aduh, masalah. Jadi Milorad pun janjilah akan putuskan hubungan dengan si Vera secepatnya. Jadi pada satu petang yang dingin di mana Milorad baru balik dari kerja. Masa Milorad balik tuh, Milorad pun minta izin dengan S, yaitu istri dia, pergi rumah Vera untuk memutuskan hubungan dengan Vera secara baik-baiklah. S pun iyakan sajalah, sambil memesan si Milorad supaya jangan balik lewat. Milorad pun macam, oke sayang, saya pulang awal juga nih kalau semua sudah selesai. Terus Milorad pun jalanlah, dan tanpa diduga itu adalah kata-kata terakhir dari Milorad. Setelah beberapa jam pergi, Milorad tidak pulang-pulang ke rumah. Bayangkan, geng, dari jam 6 petang sampailah jam 10 malam si S menunggu, tapi Milorad tidak pulang sampailah ke pagi. Akhirnya si S melaporkan polis dan S membuat kenyataan dalam laporan itu bahwa terakhir kali si Milorad keluar rumah pada pukul 6 petang bertemu dengan Vera untuk memutuskan hubungan mereka. Apalagi, geng, polis pun terus bergegaslah pergi ke rumah Vera dan bertanya keberadaan Milorad. Vera pun mengaku juga, geng, memang betul Milorad datang untuk memutuskan hubungan. Tapi lepas itu Vera mengaku Milorad tuh terus balik. Tapi polis masa itu mana percaya, geng. Sebab sudah terang-terang, geng, terakhir kali orang yang Milorad jumpa adalah Vera. Jadi confirm lah si Vera ini jadi suspek utama. Polis pun geledahlah rumah Vera dari tingkat 3 sampailah ke tingkat bawah. Tapi polis tidak jumpa Milorad dalam rumah tuh. Polis pun hampir putus asa lah, geng. Polis-polis itu pun mau pergi dari rumah tuh. Tapi salah seorang polis tuh tiba-tiba memanggil semua polis lain untuk masuk semula ke rumah tuh. Contoh dia macam, bro sini dulu, ada satu ruang lagi belum kita masuk. Jadi apa lagi, geng? Semua polis pun berlarilah masuk semula ke dalam rumah si Vera tuh. Dan ternyata ruang yang dimaksudkan oleh salah seorang polis itu adalah basement, yaitu ruang bawah tanah yang merupakan tempat penyimpanan botol wine. Beberapa orang polis pun masuklah ke dalam basement tuh. Dan betapa terkejutnya dorang, geng, bila polis tuh nampak banyak keranda dalam basement tuh, geng. Rumah tuh, macam kuburan sudah, geng. Bukan macam kuburan lagi, tapi memang kuburan sudah pun. Semua keranda tuh polis dapati diperbuat daripada zinc. Kamu tahu kah, geng, keranda zinc ini merupakan keranda yang kedap dengan bau dan mampu mengawetkan mayat lah, setahu saya. Kalau saya salah, tolong betulkan lah, geng. Jadi polis-polis itu pun ceklah semua keranda tuh. Polis dapati semua keranda itu terisi dengan mayat lelaki sebanyak 35 orang. Di antara mayat itu ada Milorad, Joseph, dan Karl. Polis juga mendapati antara 35 itu ada pula satu keranda yang bersaiz kecil saja, geng. Di mana polis dapati dalam keranda itu adalah budak kecil yang berumur sekitar 10 tahun. Apalagi, geng, polis pun menyeretlah si Vera ini ke balai polis untuk disoal siasat. Di sana si Vera pun mengakulah semua kejahatan dia yang dilakukan selama beberapa tahun. Dia juga membuat pengakuan tujuan dia membunuh semua lelaki itu adalah untuk dijadikan koleksi, geng, dan juga menjadikan para lelaki itu sebagai cinta terakhir dia. Jadi itulah alasan dia bunuh. Memang kili-kili juga perempuan nih, geng. Aduh. Jadi saya pahamkan kepada kamu semua, geng. Begini, dimana Karl suami pertama dan Joseph suami kedua dia sebenarnya tidak pun kawin lari, geng. Melainkan Vera lah sendiri yang
membunuh dan membuat kenyataan palsu. Seperti surat yang dibuat Vera sendiri, seolah-olah Carl betul-betul lari dengan istri baru dia. Semua itu atas alasan cemburu tidak bertempat. Kan masa itu suami pertama Vera selalu balik lewat dari kerja. Malah dianggap suami dia itu ada simpanan. Padahal memang betul lah si Carl masa itu sibuk dengan kerja dia. Tapi disebabkan si Vera ini suka berprasangka buruk dan cemburu buta yang membuatkan mata si Vera itu menjadi buta. Akhirnya dia bunuhlah semua suami dia atau pasangan yang dia kenal kalau dia rasa-rasa macam curang. Macam main rasa-rasa pula geng. Vera juga membuat pengakuan dia bunuh semua suami atau laki yang baru dia kenal dengan cara meletakkan racun di makanan, minuman, ataupun suntikan sesuai dengan keadaan lah. Kalau dia rasa-rasa tidak boleh letak di makanan, dia letak di minuman. Kalau tidak boleh di minuman, dia terus suntik saya begitu. Makan kau habis, terus matai. Kamu tahu geng, keranda kecil itu pula merupakan anak si Vera sendiri, yaitu Lorenzo. Bila si Vera ditanya kenapa dia bunuh si Lorenzo, Vera mengaku karena Lorenzo ingin melaporkan kejahatan si Vera kepada polis. Tapi sial betul geng, belum sempat si Lorenzo melaporkan kejahatan si Vera tuh, Vera pula bertindak memberi suntikan racun kepada Lorenzo yang membuatkan si Lorenzo tuh tewas seketika. Memang Vera pun didapati bersalah lah karena membunuh 35 orang. Sepatutnya Vera ini dihukum matot, tapi dikarenakan pada zaman itu melarang pula menghukum matot kepada perempuan. Jadi selamatlah si Vera geng dari hukuman matot. Tapi untuk menebus kejahatan psikopat Vera ini, maka dengan itu mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada si Vera tanpa ada rayuan, tanpa ada pembebasan bersyarat. Dikabarkan oleh media massa ketika itu, masa Vera berada di dalam penjara, Vera ini mengalami gangguan jiwa. Dia suka bercakap sorang-sorang, yang bila ditanya, dia mengatakan dia sedang bercakap dengan semua dia punya mangsa. Memang kili-kili sudah betul-betul geng. Sampailah 1960, Vera dikabarkan meninggoy di dalam penjara itu. Masa itu umur Vera sekitar 57 tahun. Itulah kisah Vera Renzi yang digelar The Origin of the Black Widow, yang bermaksud asal-usul janda hitam. Betul lah itu geng. Tapi yang menjadi persoalan saya geng, siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan ataupun penciptaan keranda zinc tuh? Kalau dipikirkan, takkan si Vera buat sendiri keranda tuh. Lagi satu, kalau pikir secara logik, Vera mana dapat angkat keranda tuh sorang-sorang kan? Lagi satu geng, takkan jiran-jiran si Vera tidak perasaan masa si Vera angkat keranda tuh masuk ke dalam rumah dia. Kalau sekali-sekala tuh boleh lagi terima geng. Tapi ini 35 keranda tuh geng. Apa pendapat kamu geng? Sila komen geng. Oke lah geng, terima kasih menyimak video ini sampai habis. Kalau ada kekurangan ataupun ada tersalah bahasa dari saya mohon maaf karena saya punya sebutan ada masalah sedikit. Jadi apapun kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita macam ini, tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kamu dapat notify kalau saya upload video baru. Saya Leng, sampai jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.